itu masih banyak peninggalan-peninggalan yang belum diselamatkan. Di antaranya makam Patmi atau istri dari pamajikan, bukan pamajikan kasar, Patmi atau permaisuri dari Prabu Guru Haji Putih, yaitu Dewi Nawang Wulan, dan beserta anaknya, salah satu anaknya itu Gajah Agung. Dan situs-situs batu-batu megalitikum Banyak sekali. ada sekitar, kalau kurang lebih untuk batunya ya, ada sekitar 617 bagu megalitikum yang terendam. Oke. Kabuyutan beserta batu Itu tua peninggalan. sekali ya. Abad berapa tuh kira-kira Kang Piki waktu itu? Itu bobotnya kan tahun 700 Masehi. Setelah Galuh itu kan lahirnya tahun 450 sampai 500 Masehi. Oke, tua sekali ya. Tua, 700 Masehi itu kan Sumedang itu lahirnya tahun 700 Masehi. Ya di situ. Dan saya datang pertama kali ke Sumedang itu ketika air itu mulai masuk. Dan saya lihat dari 2016 ya. Saya lihat di YouTube. Saya compare dengan kok sama. Sekarang udah terendam. Udah jadi satu. Udah satu danau. Sudah didam kan? Hah? Sudah didam kan? Ya seharusnya kan kalau misalnya pembangunannya itu menghargai budaya dan sejarah, kan damnya itu harusnya untuk daerah Pabuyutan tuh dibangun dam gitu kan, itu jangan terendam. Enggak ya? Itu enggak, semua ditenggelamin. Pokoknya perjalanan awal itu. Oke. Jadi 2015, 2016 itu saya datang ke sana bertepatan dengan air masuk ke dam itu. Dan itu mulai Kang Piki ini Nah, dari situ mulai itu. Masih belum. Sekolah saya ngajar. Oke, pada waktu itu belum ngajar. Udah ngajar tapi di Jakarta, di Ciputat. Apa di sekolah apa? Puspita Bangsa. Oh iya. Yang pasar itu. Iya. Nah, saya akhirnya pindah ke Depok. Berarti ngajar adik saya juga, Mulian Kang Komis ya? Ya betul. Mulian Ningsi, Sopian. Mungkin saya nggak tahu. Istiani. Tahun berapa? Saya tahun 2015 masih di situ, masih di Puspita. Oh iya dong, kan itu tahun dia itu tahun 2010. 2000 berapa ya? 2010 apa? Ya, lanjut. Akhirnya saya pindah ngajar ke Depok. Di situ malah ketemu tuh sama bukan peneliti, bukan pemerhati sejarah dan budaya. Siapa? Bapak C. Supandi di situ. Orang mana dia? Kalau saya asli Tanah Baru, cuma kalau keturunan Pandeglang. Dari Banten ya? Pandeglang, Bupati Pertama Pandeglang kalau Bapak itu. Keturunannya. Dia asli Tanah Baru. Dan dilalahnya justru saya di sana datang itu dengan misi bukan untuk kenal sejarah, tapi menguak misteri di sekolah saya. Jangan dibahas dah. Oke, itu nanti aja. Nah, ini pengenalan pertama dengan Pak Saya datang berempat. Ke rumah beliau. Tunggu, Sob. Kenapa Kang Piki mau datang ke beliau? Ada apa nih? Dan siapa yang pernah bercerita? Dia pemerhati sejarah. Dari kita menghadap tuh 4 orang, dan di antara 4 orang itu ada yang tinggalnya di sekitaran situ. Dan kenal Pak Pandi. Cuman dia sendiri belum pernah ke rumah Pak Pandi. Justru saya ketika disebut sama Pak Pandi itu mulai tertarik tuh dan mengajak dia, ayo kita diskusi tentang masalah misteri di sekolah ini ke Pak Pandi. Dan akhirnya saya datang berempat ke sana. Saya terus Arif dari Tasikmalaya, Doni dari Ciseeng, satu lagi saya lupa teman, si Wahyu itu juga dari Ciracas. Akhirnya datang ke sana, masing-masing menceritakan dirinya. Pertama teman saya yang Doni Ciseeng, dia orang Banten juga, keturunan Habaib, katanya bisa syariat, mau cerita gini macam. Akhirnya Pak Pandi bahas sejarahnya. Si Arif juga sama. Saya mah dari Tasik, dari Gunung Galunggung ya, Tasik ya. Dari Tasik saya gini dibahas lagi sama Pak Pandi. Nah, dari 4 orang itu semua ada cerita. Giliran saya yang keempat, yang Wahyu gak tahu ceritain, dan dia orang biasa di Cilacap. Nah, ketika giliran saya mau mengenalkan diri, tiba-tiba itu Pak Pandi bilang, kamu teh diem aja. Saya tahu kamu dari mana. Gitu. Pokoknya kalau mau duduk di sini. Ke saya doang tuh, bukan yang ketiga lagi teman saya. Dan benar aja dengan izin Allah, rahmatullah dan qudratullah,
dari pertemuan sama beliau di tahun 2000 berapa itu 2016 2017 berarti 2017 itu sampai sekarang masih bertahan. Berapa lama? Dan hanya sendiri 17, 18, 19, 20, 21, 22, hampir 6 tahun ya? Iya. Nggak kemana-mana saya nongkrong. Dari mana sih Pak Pandi ini pemerhati sejarah? Berarti beliau ini suka dengan sejarah Indonesia atau sejarah luar? Dia lebih memerhati sejarah dunia. Loh, memang lulusan mana ini orang? Beliau itu S1-nya dulu di IKJ, S2-nya di Leiden, Belanda. Oh, berarti beasiswa dong? Beasiswa, cuman begini. Ternyata dunia ini kan semuanya nyambung. Panjang nyambung apa ini. Nyambung? Kita langsung kepada poinnya saja nih. Nyambungnya secara apa, Mas? Nyambung secara sejarah, secara sejarahnya. Jadi begini sebenarnya, Allah itu menurunkan sesuatu itu wa ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Artinya sebenarnya ya di mata Allah manusia benar semuanya sama. Yang bikin jelek itu kan takwanya kita. Ada yang dekat, ada yang jauh. Artinya begini. Dari dunia ini semuanya sebenarnya sama. Ada nur kebajikan di antara mereka. Oh gitu. Yang akan membimbing manusia sampai nanti datangnya hari akhir. Hari end of day. Cuman kebetulan berhentinya nur kebajikan itu bukan nur kebajikannya nih, nur nubuahnya dari nur kebajikan itu berhentinya sampai Nabi Muhammad. Tapi nur kebajikannya masih terus berjalan, akan membimbing manusia yang agar tidak terlalu tersesat gitu. Nah, tadi Kang Piki mengatakan bahwa semuanya juga benar. Apa ini ada hubungan dengan istilah Hanna Caraka atau Sawala? Terus apa tuh? Kalau di Sunda kan Hanna Caraka. Itu kan nanti itu kan jatuhnya ke abadnya Aji Saka atau Prabu Sakawayana ya kan. Yang dimaksud tadi Aji Saka itu Aji Saka yang di Sumedang tadi, yang membuat nama Sumedang, bukan? Bukan, tuh yang mau Sumedang itu kakaknya. Lebih tua lagi. Kakaknya. Kakaknya pisan. Oke. Kakak kandung. Jadi dari iya, maksudnya berarti lebih tua daripada Aji Saka yang. Tapi nggak jauh-jauh amat. Jadi dari Prabu Guru Haji Putih menikah dengan Dewi Nawangwulan, itu anaknya satu, Prabu Tajimalela Gandamalela yang jadi Raja Sumedang, dan yang kedua Prabu Sakawayana atau Aji Saka, yang ketiga Dewi Komalasari. Oke. Itu anak-anaknya dari Prabu Haji Putih. Ada hubungan itu pasti dengan hubungan dengan Galuh. Ya pasti semuanya ke Galuh, karena kan Galuh yang Sunda awal. Galuh itu Sunda awal. Ya iya. Apa kepanjangan nama Galuh? Atau apa makna Galuh? Galuh ya nggak ada maknanya, itu nama tempat. Memang namanya Galuh. Namanya Galuh. Oke. Atau kalau misalnya bilang bisa jadi kayak kayu tapi galihnya gitu loh. Intinya. Berarti tengahnya dalamnya ya. Intinya. Pusatnya. Cuma yang menariknya begini guys. Dulu sebelum Galuh itu kan tahun 150 Masehi, 115 sampai 150 Masehi itu udah kerajaan ya. Namanya Akitirem dengan kerajaan Salakanagara. Terus kita dilanjut lagi di tahun 100 berapa sampai tahun 450 namanya ada lagi Tarumanegara yang dipimpin yang paling besar itu Punawarman, Mulawarman, Adityawarman. Dan mereka itu pakai namanya bukan Sunda tapi mereka namanya Kalapa. Oh, Kalapa. Cuman begini guys, luar biasa leluhur kita karun kita itu luar biasa bijaksananya. Beda ya kalau sama yang kitanya yang udah penerusnya. Kalau zaman sekarang kan ganti rezim, ganti nama. Nama lama nggak dipakai lagi. Oke. Karena ya egonya rezim yang baru gitu kan. Mungkin orde baru lah. Iya. Ada orba kan begitu ya. Kalau karuhun kita guys itu lebih bijaksana lagi, lebih legowo lagi, lebih lapang dada lagi. Jadi ketika Kalapa ini runtuh di zamannya Prabu Tarus Bawah karena dia nggak kuat megang, karena yang jadi raja kan harusnya anaknya, tapi anaknya perempuan, ini mantu. Maka dilanjutkan oleh Prabu Wirtakandayan. Dari 450 itu dijadikanlah kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Galuh tadi saya sebut, tapi udah nggak pakai Kalapa, namanya Sunda, seperti kita kenal nih sekarang. Balik lagi berarti.
nggak balik lagi, nama baru itu Sunda. Oh, Sunda itu malah nama baru, Kalapa itu malah nama yang tua. Nama lama. Oke. Tapi hebatnya orang zaman dulu tidak melupakan yang lama. Justru disatukan. Jadi Sunda Kalapa. Nah, Galuhnya di mana? Itu kan Galuh nama tempatnya. Oke. Kerajaannya Sunda. Bukan nama tempatnya Galuh, kerajaannya namanya Sunda, tapi Sunda. digabung dengan yang lama yaitu Kalapa. Sunda Kalapa. Oke. Bisa kita saksikan tuh, sekarang masih ada kan Sunda Kalapa di Menteng. Ya. Itu nama tempat yang paling tua itu. Itu penamaannya, iya. Tapi maksudnya bukan di situ babatnya. Apa? Babatnya berarti di Galuh. Di Jakarta itu kan ini kan sebagai tempat pelayaran ya. Kapal masuk keluar masuk ya kan. Dan itu kan udah mulai ada tuh. Dan kekuasaan Galuh itu kan sepanjang Jawa Barat sampai Banyumas, sampai Purbalingga. Oke. Ada pertanyaan nggak ada? Belum, udah biar kita ngobrol aja. Iya itu apa namanya sampai Banyumas sampai Purbalingga ya kan tuh kekuasaannya sampai sana kan. Galuh itu. Artinya Jakarta itu bagian daripada Sunda, Kerajaan Galuh. Maka di Jakarta itu dinamakan, tidak melupakan yang lama, dinamakan Sunda Kalapa. Yang ada cuma di sana aja ya. Iya, jadi nama tersebut nggak ada di sana. Nggak ada yang lain. No, maksud saya di Sumedang sendiri nama Sunda Kelapa nggak ada. Ya ada. Cuma historikalnya Cuma aja. kan udah dijadikan satu tempat di Jakarta Sunda Kalapa gitu loh. Dipakamkan makomnya di sana. Iya. Sunda Kelapa bukan di Galuh. Tidak. Itu. Enggak, artinya kita Sunda. Cuma kita walaupun kita rezim baru tidak melupakan yang lama, maka ada pendapatan lama di Jakarta ini Sunda Kalapa, paham nggak? Oke. Itu tetap kita Sunda karena udah baru kan Sunda. Ya. Cuma tidak melupakan yang lama di suatu tempat di Jakarta di pelabuhan itu dinamakan Sunda Kalapa. Oke, lanjut silakan bakar rokok dulu. Oke guys ya, masih bersama kami di sini kita akan membahas kisah dari perjalanan Kang Vicky atau Kiraden, saya panggilnya Kiraden Kumis ya. Mungkin nanti juga kita akan ulas beberapa kisah-kisah yang fenomenal yang terjadi tentunya di Jawa Barat ya Kang. Dan mungkin yang sekitar yang lain juga akan kita bahas nanti. Nanti juga akan kita undang saudara kita ada Ki Ronggo, nanti beliau pemerhati sejarah juga, sejarah Nusantara lebih tepatnya ya Kang. Dan kita akan satukan persepsi atau pengalaman ataupun perjalanan beliau ini dengan Kang Ki Ronggo ya. Oke lanjut. Makanya kalau ini lebih baik kita di konser yang cerita apa. Nah ini biar aja kita kalau ngalir gini ntar malah kalau ngidul. Nggak apa-apa nih. Nah, nanti kan begini pembahasannya. Jadi ini nanti akan tayang di YouTube ya guys ya, tayang di YouTube juga. Nanti kita akan tayangin lagi juga di TikTok mungkin buat. Dan akhirnya ketika ketemu Pak Pandi itu terus menerus. Pak Pandi pernah bilang sama saya orang Sumedang teh. Kalau nggak punya ciri bukan orang Sumedang. Oh bilang begitu. Saya tanya emang cirinya apa? Kumisnya lu baplang. Kalau Sumedang itu kumisnya harus gede dan baplang. Gede seperti ini ya? Iya kalau misalnya nggak punya kumis gede mau bukan orang Sumedang jangan ngaku. Dan yang kedua harus bisa bahasa Sunda. Nah saya baru satu nih yang bahasa Sundanya belum. Oke. Artinya buat dia cintaan lah bentuk. Dan ketika saya dibimbing sama beliau. Suruh ziarah kemana-mana sesuai dengan perintah beliau, dan saya alhamdulillah ziarah itu selalu dibekali sejarahnya dulu baru ziarah, dan akhirnya lama-lama Allah itu apa tuh? Ini nggak boleh ngerokok, udah aman lah apa? Akhirnya saya Allah berikan amanat ya kumis ini gitu loh. Makanya saya mulai dari saat itu penampilan Kang Vicky berubah begini. Ya karena saya begini ya. Pakaian seperti ini, saya belum terlalu ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi. Pakaian itu kan identitasnya intinya aja kita ambil, yaitu adalah menutup aurat. Nggak lebih dari itu. Selama kita berpakaian, mau pakaian Sunda, mau pakaian Jawa, dalam kesehariannya, selama dia tutup aurat itu nggak masalah. Okay. Dan saya memilih pakai pakaian belangkon, pakai ligar. Itu kan tujuannya juga sama, hanya sebagai penutup kepala, sama halnya yang dipakai peci. Cuman perjalanan peci dengan belangkon dengan ligar kan duluan daripada ligar dan belangkon ketimbang peci. Maka saya hematnya
sama-sama teh menutup mata, apa sama-sama sebagai penutup kepala. Cuma saya pengennya yang lebih lama yang saya pakai, lebih tua lah. lebih tua. Karena apa? Ya bagian dari sejarah dan dari budaya, dan itulah bagian dari diri kita. Oke. Nah,